Presiden sementara, Indonesia membom West Papua dengan senjata yang dibeli di Eropa. Pernyataan, edisi Juni tahun 2022. Kami sekarang memiliki bukti kuat bahwa Indonesia diam-diam membom West Papua dengan amunisi yang dibeli di Eropa. Sebuah laporan oleh Konflik Armament Research CAR, sebuah kelompok pemantau senjata, telah menunjukkan bahwa Indonesia mengubah mortir yang dibeli dari Serbia untuk digunakan dalam serangan militer di desa-desa West Papua. Operasi militer Indonesia yang berulang telah menciptakan krisis kemanusiaan di West Papua. Menurut PBB, antara 60.000 dan 100.000 orang pedesaan West Papua telah mengungsi selama 4 tahun terakhir. Kabupaten Duga telah dikepung sejak 2018, dengan lebih dari 45.000 orang Duga harus meninggalkan rumah, gereja, dan sekolah mereka karena agresi Indonesia. Tetapi karena Indonesia telah mengintensifkan pendudukan militer mereka, mengirimkan 25.000 tentara tambahan selama 3 tahun terakhir, perpindahan internal telah menyebar ke daerah lain seperti Intan Jaya dan Oksibil. Orang West Papua telah mencoba menunjukkan bom dunia yang tersebar di sekitar rumah mereka, bukti serangan militer Indonesia yang mengerikan, tetapi kami telah diabaikan. Melihat orang-orang saya memegang bom membawa kembali kenangan traumatis masa kecil saya, ketika helikopter datang dan mengebom desa saya di dataran tinggi. Kemudian, seperti sekarang, penduduk desa yang tidak berdaya, wanita dan anak-anak dan orang tua, yang paling menderita. Berkat laporan ini, kami memiliki bukti bahwa amunisi yang dibeli dari Eropa secara langsung berkontribusi pada pemindahan orang-orang saya. Kami membutuhkan kunjungan ke West Papua oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, kasus kunjungan ini tidak pernah lebih jelas. Perang yang diperjuangkan Indonesia melawan West Papua adalah ilegal menurut hukum internasional. Orang West Papua telah menyerukan kunjungan PBB selama bertahun-tahun, tetapi karena pengaruh Indonesia dan sikap apatis dunia luar, kami tidak ditanggapi dengan serius. Sama seperti mereka mencegah jurnalis dan LSM beroperasi di West Papua, Indonesia secara konsisten memblokir kunjungan PBB karena mereka tahu apa yang mereka lakukan adalah ilegal. Mereka menggunakan pengaruh mereka, kekuatan dan uang mereka untuk menyerang seruan kami untuk penentuan nasib sendiri dan hak asasi manusia. Inilah yang terjadi di kampung halaman saya di Oxford, di mana dua pengusaha Indonesia telah membeli klub sepak bola lokal, Oxford United. Mengapa? Hanya karena kehadiran saya di sini, untuk menakut-nakuti saya dan mempengaruhi kota melawan saya. Ini bukan satu-satunya investasi Indonesia baru-baru ini di Oxford. Pada tahun 2017, Kedutaan Besar Indonesia mensponsori Karnaval Cowley Road. Oxford adalah salah satu kota terkaya dan paling bergengsi di dunia. Mengapa kita membutuhkan uang Indonesia? Uang itu harus pergi ke daerah kumuh di Jakarta, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim di seluruh Indonesia. Seharusnya tidak digunakan untuk menyerang penentuan nasib sendiri West Papua. Orang-orang Oxford perlu memahami maksud di balik investasi ini. Salah satu pemilik baru, Anindya Bakri, adalah investor besar di tambang Grasberg, di mana selama 50 tahun orang-orang saya dibunuh dan hutan kami ditebang. Sepak bola adalah permainan rakyat dan Oxford United adalah klub rakyat. Semua orang bangga dengan mereka di sini, termasuk saya. Tapi ini uang darah. Indonesia tahu taktik ini tidak akan berhenti berjuang untuk merdeka, untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Hanya ada satu solusi damai untuk masalah ini, agar Presiden Widodo duduk bersama saya dan membahas referendum kemerdekaan. Sudah saatnya Indonesia mendengarkan seruan kita, dan membiarkan kita menentukan nasib kita sendiri. Benny Wenda, Interim, Pemerintahan Sementara ULMWP.